Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru, yang mana di sini ada dua info mendesak ya. Terbaru P1 P2 P3 tanpa penempatan. Cek 15 Maret dua info krusial untuk P1 P2 P3 tanpa penempatan ya. Tanda P3K 2023 sudah nampak. Wow. Jadi untuk P1 P2 P3 itu yang tidak lolos P3K, lakukan perbaikan dapodik Bapak Ibu dan pastikan verpal selesai. Karena kenapa? Perbaikan dapodik dan verpal selesai itu sangat menentukan kevalidan data Bapak Ibu P1 hingga P4 untuk mengikuti prosesi P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, ngaso dulu. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita tuju poin ke informasinya. Nah, di sini ada pengumuman resmi ya dari Menteri Pan-RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini surat resmi Bapak Ibu ya, tertanggal 14 Maret 2023. Ya, sifatnya sangat segera. Hal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Wow, mantap ya. Di sini katakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, jadi ada aturannya Bapak Ibu ya terkait pengadaan CASN termasuk P3K Guru pastinya. Di sini katakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini dikatakan selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN, APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Yang pertama, instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta ketersediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS P3K. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan tenaga dosen. Jadi untuk CPNS nantinya tidak ada di bidang kesehatan dan tidak ada di bidang pendidikan. Jadi nantinya untuk guru dan tenaga kesehatan akan dimaksimalkan di P3K Guru Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah dikatakan di sini ya. Oke. Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Karena sudah ada hilal terkait pengadaan P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini dikatakan usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, kemudian rasio alokasi anggaran belanja pegawai serta kesediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut.
Nah, yang pertama adalah usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar ya, kemudian kesehatan pada satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Kemudian, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023 tentang dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina, seperti itu. Kemudian C, kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek. Nah, ini bagian C khusus untuk guru Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Kemudian di sini dikatakan instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang membuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN dan masa hubungan P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret. Jadi nantinya setiap pemerintah itu akan mengusulkan kebutuhan ASN. Kapan dimulainya Bapak Ibu? Mulai tanggal 20 Maret ya. Itu melalui aplikasi e-formasi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, namun di sini ada hal-hal yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menteri Pan-RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023. Petunjuk teknis tentang tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu guru simak ya. Ini yang terakhir. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah, jadi kalau misalkan ada Pemda yang tidak mengusulkan formasi sampai dengan waktu yang ditentukan, maka secara otomatis instansi tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN dan tentunya akan merugikan sehingga guru-gurunya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Jadi mulai mengusulkan melalui aplikasi e-formasi itu tanggal 20 Maret 2023 sampai 30 April 2023. Jadi instansi daerah itu wajib siap-siap mulai 20 Maret sampai tanggal 30 April. Karena kalau lewat daripada itu nanti guru-guru honorer yang ada di instansi itu tidak bisa diangkat lagi menjadi ASN P3K karena sudah ada di sini dikatakan dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada Bapak Ibu semacam info krusial juga. Ini khusus lagi untuk P1 ya, terutama yang kemarin dibatalkan penempatannya. Bapak Ibu coba perhatikan yang di bagian sini yang admin lingkari. Di sini dikatakan Ibu Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, itu tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Jadi bagi 3043 P1 yang kemarin dibatalkan penempatannya, sebenarnya kelulusannya tidak dibatalkan. Jadi nanti di P3K 2023 Bapak Ibu tidak perlu ikut tes lagi dan tinggal menunggu pengangkatan menjadi ASN oleh masing-masing pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerahnya itu harus mengusulkan formasi dulu, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.